Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan brilian yang luar biasa dalam rangka memenuhi tugas pendidikan di LDP 5 Batch 2 BRI Corporate University tahun 2021. Saya Novel Muhammad Al-Maulana akan memberikan presentasi tentang leadership dengan judul Transformational Leader di Era VUCA. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu apa itu VUCA. VUCA adalah suatu istilah yang mulai digunakan sejak era tahun 90-an. VUCA merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Secara umum, VUCA adalah fenomena yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Lalu apakah arti keempat poin tersebut? Volatilitas. Volatilitas mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Dalam kondisi tertentu, bahan yang mudah menguap dapat meledak secara berbahaya. Berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur. Ini memberikan implikasi bahwa kondisi volatile adalah kondisi yang sangat berbahaya. Hal yang menarik tentang volatilitas adalah meskipun dapat mewakili bahaya, namun juga dapat mewakili peluang. Intinya adalah volatilitas bagus bagi Anda yang mencari peluang dan buruk jika Anda menyukai prediktabilitas. Selanjutnya adalah uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Sebagai contoh, menanyakan berapa probabilitas hari ini akan hujan adalah pertanyaan yang merupakan upaya untuk mencirikan ketidakpastian. Kemudian yang C adalah complexity atau kompleksitas. Kompleksitas mengacu pada jumlah komponen dari hubungan antar komponen. Kompleksitas berbeda dari rumit. Masalah yang kompleks dapat dipahami dengan analisis dan investigasi sebelumnya. Berbeda dengan rumit. Dan yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas. Diambil dari bahasa Latin ambi, mengacu pada banyak atau tidak tetap. Bahasa ambigu adalah bahasa yang dapat diartikan secara berbeda. Ambiguitas merupakan penyebab stres bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang bekerja di organisasi yang terstruktur dengan baik. Hal ini karena gangguan yang disiratkan oleh ambiguitas tidak nyaman. Orang cenderung menghindari, mengabaikan, atau meminimalkan ambiguitas. Insan brilian, dengan adanya pergeseran tektonik besar karena VUCA ini, dunia bisnis memerlukan pola pikir kepemimpinan yang baru. Metode manajemen kepemimpinan tradisional tak cukup lagi. Kini pemimpin harus menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang semakin berkembang di lingkungan pengambil keputusan mereka. Secara ringkas, perubahan yang terjadi di era VUCA ini memberi tekanan besar pada pemimpin bisnis. Berdasarkan riset dari Korn Ferry, di era VUCA ini dibutuhkan seorang agile leaders, yaitu pemimpin-pemimpin yang tangkas dan gesit. Pemimpin yang agile adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya. Pemimpin di era VUCA harus memiliki kelima ciri super agile. Apa kelima ciri tersebut? Yang pertama, pemimpin yang berjiwa people agility. Artinya,
mampu kerjasama dengan siapapun. Setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik antar individu lainnya. Dengan mampu bekerja sama, maka pekerjaan akan jauh lebih efektif. Yang kedua, pemimpin yang berjiwa change agility. Kondisi seorang yang mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Ini juga menjadi salah satu ciri sumber daya manusia yang termasuk dalam kategori super agile. Di era seperti sekarang ini, perusahaan membutuhkan para pemimpin yang mampu menerima perubahan secara cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, pemimpin yang berjiwa result agility, yaitu yang mampu beradaptasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun. Terkadang dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dan keterbatasan yang dipunyai oleh individu membuat orang merasa down karena merasa tak mampu mengikuti perubahan yang ada. Yang diperlukan untuk bisa bertahan di era VUCA ini adalah orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu dalam kondisi yang tak memungkinkan. Karena pada dasarnya manusia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya yang keempat, pemimpin yang mempunyai mental agility. Artinya orang yang mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Mental agility ini sangat diperlukan dalam bekerja. Seperti kita tahu, banyak rekan kerja kita, atasan, bawahan, yang mempunyai sikap yang kurang baik, yang berujung pada kemalasan bekerja. Sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bertahan dengan lingkungan yang berisi orang-orang dengan mental emosi yang berbeda-beda ini. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemimpin yang super agile ini mempunyai ciri berjiwa learning agility, yaitu mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat. Learning agility menjadi sesuatu yang wajib dimiliki agar mampu bertahan di era VUCA ini. Individu yang mau belajar dan memahami hal-hal baru dengan cepat, yang akan mempercepat kerja mereka juga. Era ini menuntut kecepatan dan ketepatan kerja. Sikap learning agility ini sangat banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan agar mampu bertahan. Seperti kutipan Mahatma Gandhi ini, maka belajarlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were live forever. Di era VUCA ini dibutuhkan seorang agile leader, yaitu pemimpin yang tangkas. Pemimpin yang agile adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya. Pemimpin-pemimpin yang memiliki kelima ciri super agile seperti yang telah saya sebutkan tadi. Pada akhirnya, untuk menguatkan atmosfer super agile tersebut, seorang pemimpin tetap harus mempunyai jiwa spiritual yang baik. Nilai-nilai agama dan ketuhanan sebagai kontrol yang paling efektif dalam menghadapi segala permasalahan. Keyakinan bahwa semua akan berakhir dan kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Para pemimpin tentu dapat melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik sebagai penerusnya. True leaders don't create followers. They create more leaders. Era VUCA dapat teratasi dengan baik oleh super agile leaders, dan akan datang era-era lainnya entah seperti apa. Akan tetapi kita harus yakin akan lahir pula para pemimpin-pemimpin terbaik selanjutnya. Semoga presentasi ini dapat menginspirasi insan brilian dimanapun berada. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BRI luar biasa.